Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Salpiadani dan rekan saya Lucy Noviandini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana penggunaan ERP Odoo dalam industri retail perfume khususnya pada modul sales dan inventory. Modul sales di Odoo berfungsi untuk mengelola proses penjualan mulai dari penawaran hingga faktur. Di sini saya akan mencoba membuat quotation hingga menjadi sales order. Langkah pertama yang saya lakukan dalam eksplorasi ini adalah mengklik ikon modul sales yang terdapat di halaman dashboard utama Odoo. Langsung aja kita mulai dari modul sales. Di bagian sini, teman-teman bisa lihat tampilan di layar pada modul. Ini terdapat beberapa menu utama. Yang pertama ada order, terdiri dari quotation, order, sales tips, dan customer. Pada menu to invoice terdapat order to invoice dan order to upsell. Kemudian di produk ada produk dan juga price list. Selanjutnya di reporting ada sales, sales person, product, dan juga customer. Dan yang terakhir ada configuration, terdapat beberapa fitur yang teman-teman bisa lihat langsung di sini. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat data penjualan di Odoo. Yang pertama, kita klik tombol new untuk membuat penawaran baru atau quotation. Nah, lalu di sini kita bisa isi nama customer. Sebagai contoh, kita bisa masukkan di sini namanya Khairunisa. Selanjutnya, kita tambahin produk yang akan dipesan oleh customer si Nisa ini. Kita bisa klik add product. Kemudian kita pilih nih apa aja yang akan dipesan karena kami menjual perfume. Jadi yang pertama kita masukin varian Louis. Di sini teman-teman bisa adjust juga kuantitinya mau berapa ya. Contohnya saya bikin di sini kuantitinya 2. Misal selanjutnya ada lagi nih produk yang ingin dipesan, tekan lagi add to product, kita pilih lagi ada Minnow dan untuk kuantitinya 1. Nah, di sini untuk kuantitinya balik lagi seperti yang saya jelaskan, kita bisa nge-adjust, kemudian tertampilkan berapa harganya per pieces dan berapa untuk totalnya yang akan dibayarkan oleh customer kita berapa. Selanjutnya, pada bagian atas terdapat bagian expiration. Ini kita bisa isi dengan tanggal estimasi pembayaran oleh customer. Nah, jadi kira-kira customer kita tuh akan bayar di tanggal berapa gitu. Anggaplah tanggal segini ya. Untuk price listnya IDR udah benar. Untuk payment termsnya ini kita tentukan batas waktu pembayaran si pelanggan. Misalnya ada 7 hari, 15 hari, atau 21 hari. Ini artinya sesegera mungkin ya. Jadi kita tekan aja ini contohnya. Nah, selanjutnya kita bisa klik confirm atau klik dulu sendiri quotation atau tagihan ke email customer. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama email customer. Gunanya apa? Gunanya agar sistem Odoo itu dapat mengirimkan dokumen quotation langsung ke alamat email customer kita. Misal, oke, kita klik set email nih. Di sini terdapat tagihannya dan kita bisa langsung tekan send. Udah, selanjutnya kita bisa klik confirm untuk mengubah quotation menjadi sales order. Sistem Odoo secara otomatis akan memperbarui status quotation dari quotation draft menjadi quotation send. Ini menandakan bahwa penawaran harga sudah berada di tangan pelanggan dan kini kita tinggal menunggu tanggapan atau konfirmasi dari mereka. Nah, udah keluar seperti ini dengan kode S0002, terdapat tagihannya dan tertera produk apa aja yang akan dikirim. Kita juga bisa klik preview dulu nih, teman-teman sekiranya ingin memastikan kembali apakah pesanannya udah selesai atau belum. Nah, terakhir kita bisa langsung create invoice, create draft. Sudah terbentuk nih invoice-nya, kita bisa langsung klik confirm. Oke, nah udah terbuat ya teman-teman untuk invoice-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya customer akan melakukan pembayaran nih untuk pesanannya. Nah, untuk melakukan pembayaran statusnya ada belum dibayar dan sudah dibayar.
Ketika customer sudah membayar pesanannya, kita bisa mengkonfirmasi melalui menu Pay. Di sini kita bisa langsung klik menu Pay. Terus kita pilih kita pembayarannya bank dan metode paymentnya manual payment. Langsung kita klik create payment. Oke, terdapat di tampilan layar tulisan paid, dalam artian itu udah dibayar oleh customernya, teman-teman. Baik, sekian penjelasan saya mengenai model sales. Selanjutnya, penjelasan mengenai model inventory yang akan dijelaskan oleh Lucy Noviandini. Semuanya, jadi di sini saya Lucy Noviandini dari kelompok 5 ABT 5B Malang. Jadi di laporan ini saya melakukan eksplorasi terhadap modul inventory pada sistem ERP Udo, yaitu modul inventory. Baik, yang pertama ini langsung aja kita buka aplikasi ERP Udo-nya. Terus di sini ada menu inventory, bisa kita klik. Oke, selanjutnya em, di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada overview. Terus di sini di overview ini kita bisa lihat receipt dan delivery order. Di sini kita ada satu tugas untuk receipt dan satu untuk delivery. Terus di sini ada operation, di sini kita bisa membuat receipt, delivery, terus ada menu-menu lainnya. Terus di sini juga yang selanjutnya itu ada produk. Di sini kita bisa lihat produk-produk dari perusahaan kita. Di sini aku udah buat 3 produk. Yang pertama itu ada Mini Garden karena produk kami itu adalah perfume, Mini Garden, Peony, dan Sweetie. Baik, selanjutnya kita coba untuk buat eh, produk yang baru ya. Di sini kita bisa klik New. Terus em, di sini kita bisa buat nama produknya. Contohnya em, Heaven misalnya nama parfumnya. Terus kita bisa masukkan fotonya di sini. Kita bisa masukkan foto produknya. Sini saya sudah menyiapkan foto produk parfumnya. Oke. Terus pada bagian sales ini bisa diklik karena untuk penjualan. Jadi kita bisa akses informasi di inventorinya dan general info dan lain-lainnya. Jadi kita bisa lihat untuk stok-stok barangnya gitu. Dan untuk produk type-nya di sini ada 3, ada goods atau produk yang ada bentuknya gitu, terus ada service dan combo. Kita karena produknya parfum, jadi kita centang yang goods. Untuk track inventory-nya juga di checklist, jadi kita bisa lihat di inventory kita itu kayak persediaan barangnya itu sisa berapa. Di sini ada quantity on hand, misalnya ini kan produk baru yang kita buat. Jadi misalnya baru masuk aja barang itu baru kita produksi misalnya 1.000 piece. Kita bisa tulis 1.000, ada produk price-nya di sini kita jual 299.000. Terus di sini ada cost-nya, itu apa upah produksinya atau ya upah produksinya. Di sini bisa kita buat misalnya eh, 129.000. Terus di sini ada kategorinya, kita pilih goods juga. Terus ada reference, kita bisa kasih kode untuk produknya. Misalnya ini have, karena namanya Heaven, jadi kita buat misalnya Heaven, ada kodenya 001. Sini ada internal notes-nya, bisa kita kasih lah kayak description-nya gitu. Terus kita klik new. Oke, jadi muncul tampilannya di sini yang tadi kita buat ini Heaven. Tuh, harganya 299.000, on hand-nya atau stok di gudangnya itu ada 1.000 karena dia baru masuk.
Oke, selanjutnya kita ke em, overview ini. Kita lihat ada receipt ya. Ada delivery order dan receipt. Di sini kita ada satu-satu. Sekarang ini kan yang udah aku buat. Jadi yang selanjutnya kita buat baru ya untuk resepnya. Cara membuatnya itu di sini kita bisa klik ini operation receipt. Ini ada satu kan dia statusnya itu ready. Sini ada referensinya, nomor dokumennya, terus ada schedule date-nya today. Jadi kita harus mengerjakannya hari ini karena di situ kita buat tanggal ya. Terus ada source dokumennya itu dari PO-nya atau purchase order di nomornya segini bla 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 001 statusnya ready. Nah, kalau misalnya kita udah cek nih barangnya karena kita permintaannya 100 di sini Peony 100, Mini Garden 100, Mini Garden 50 dan Sweetie 50. Terus ini permintaan kita, terus yang kita terima segini 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 bisa kita cek bla bla bla. Terus juga jatuh temponya juga hari ini kan. Ini receive from-nya misalnya lah dari tadi udah dibuat harusnya dari perusahaan mana gitu. Terus kita klik aja validate kalau misalnya udah selesai validate. Oke, ini receipt-nya bisa kita print kalau untuk report atau lain-lainnya. Oke, lanjut. Sorry. Oke, tuh jadi dia hilang kan di sini resipnya karena kita udah validate alias itu udah kita selesaikan gitu. Terus cara untuk membuat resipnya di sini kita bisa klik operation receipt. Terus di sini udah statusnya yang tadinya ready jadi done. Terus kita buat baru, misalnya kita mau buat yang baru, kita bisa klik new. Terus receipt from misalnya dari PT Mandiri Karya Sama. Terus untuk operation tab-nya ini less info, produknya misalnya kita mau nambah lagi nih Heaven. Berapa ya? 500. Terus schedule date-nya misalnya ya hari ini aja. Terus search dokumennya PO 2407. Ini sesuai tanggal atau nomor surat PO-nya ya. 002. Terus demand-nya kita 500. Terus yaudah kita buat aja mark as to do. Oke. Nanti di sini dia bakalan tulisannya ready nih, today Mandiri ready. Kalau misalnya udah kita terima ya kayak tadi kita klik validate. Udah selesai itu. Terus lanjut ke selanjutnya itu adalah delivery orders. Sini kita ada satu delivery orders itu masih statusnya ready. Alias belum kita kerjain ya di sini ada satu permintaan. Ini ada nomornya atau nama dokumennya, schedule-nya hari ini, produknya masih available alias kita stok di on hand-nya itu masih ada. Terus source dokumennya ini ada PO nomor 0002. Untuk permintaannya itu ada dari si Vina, delivery address-nya itu Vina. eh permintaannya itu adalah Mini Garden 20 dan Pioni 10. Kalau misalnya udah kita kerjakan, bisa kita klik validate, terus kita print aja untuk buktinya. Oke, kalau kita misalnya mau buat baru, delivery orders yang baru, ini kita bisa klik operation, klik delivery. Terus di sini yang tadi statusnya ready kan udah done karena udah kita validate. Kalau kita mau buat baru, kita bisa klik new. Oke, lanjut misalnya ke final lagi. Terus di sini dia mau misalnya Heaven 25 misalnya. Terus ini tanggalnya tanggal hari ini juga, nggak apa-apa. Terus kita klik lagi nomor surat kita, PO 004 misalnya. Oke, kita klik mark as to do. Alias ini kita harus kerjakan nanti sesuai tanggal yang ada di schedule date ini. Mark as to do. Oke, jadi kalau misalnya kita udah kerjakan semua, ini juga udah available kan produknya di on hand kita. Kita bisa klik, misalnya kita udah kerjakan, kita bisa klik dan ini udah selesai. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya dan tadi 001, ini 002 statusnya dan. Oke,
Itu aja mungkin dari saya penjelasan terkait modul ERP Odoo yang inventory ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.